Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmatnya sehingga di kesempatan kali ini kita dipertemukan atau saya pribadi ini dipertemukan dengan ibu-ibu sekalian dalam rangka untuk sama-sama mempelajari Al-Quran. Nah, sebelum kemudian kita masuk pada materi awal, ada baiknya kita memperbagus niat kita terlebih dahulu dalam proses belajar kita ini. Semoga senantiasa kita niatkan ikhlas karena Allah atau untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan sampai ada niatan-niatan selain daripada itu. Karena dikatakan dalam sebuah hadis itu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Jika kemudian belajar kita ini diniatkan hanya untuk mencari popularitas atau hanya untuk dikenal sebagai pembelajar atau sebagai orang yang pintar dalam membaca Al-Quran atau fasih dalam membaca Al-Quran, maka itulah nilai yang akan diambil selama belajar kita atau manfaat yang bisa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan berupa pahala ataupun bukan berupa ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya dalam kehidupan kita ini yang kita harapkan itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada baiknya sebelum kita mempelajari bacaan Al-Quran atau mempelajari ilmu tentang Al-Quran ini, ada baiknya kita mengenal dulu apa keutamaan dalam mempelajarinya. Jangan sampai di awal-awal kita ini semangatnya, tetapi di akhir-akhir ataupun bahkan di pertengahan kita itu mulai bosan karena tidak tahu apa keutamaan mempelajari Al-Quran. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang yang belajar Al-Quran, bersungguh-sungguh belajar Al-Quran, kemudian mengikhlaskan belajarnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Begitu pula dengan orang yang mengajarkannya. Jadi harapkan ya dalam selesainya proses belajar kita ini ke depannya diharapkan untuk ilmu apa yang kita dapatkan dalam belajar ini diupayakan untuk sebisa mungkin disampaikan, baik itu kepada anak-anaknya ibu-ibu ataupun kepada tetangga-tetangganya ibu-ibu ataupun siapa itu, karena itulah salah satu tujuan kita untuk belajar, dimana bukan hanya kita memperoleh ilmu tetapi kita juga menebarkan ilmu. Nah, maka dari itu mereka lah yang dikatakan sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu. Dan yang ketiga itu siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran itu dengan catatan huruf yang dibaca itu sesuai dengan aturan dalam membaca Al-Quran, dalam artian sesuai dengan makhrajnya, itu akan bernilai satu pahala, di mana satu pahala itu dinilai sebanyak 10 kebaikan. Nah, tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi Masya Allah, jika kita hanya mengucapkan alif lam mim saja, kita sudah memperoleh kebaikan sebanyak 30 kebaikan. Jadi itu.